kan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan mandi Jumat. Kalau antum yang menguatkan pendapat apa? Mandi Jumat sunnah muakkadah. Ya, silakan, enggak masalah. Yang penting Jumat itu mandi. Ya, pakai parfum, pakai baju putih, wangi. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-ghardu min ghuslil jum'ah. Tujuan mandi Jumat. Apa sih tujuannya mandi Jumat itu? Alladzi alaihi jumhuru ahlil ilmi anna hadzal ghusla wal amra bihi li ajli salatil jum'ah. Pendapat jumhur mengatakan bahwasannya mandi Jumat ini tujuannya, perintah dan anjuran mandi Jumat itu tujuannya li ajli salatil jum'ah, dalam rangka ingin sholat Jumat, itu tujuannya. Fa'alaihi man lam yashhad as-salah mithlul maridi awil musafir falaisa ma'muran bil ghusli yaumal jum'ah. Maka atas dasar ini, orang yang tidak ingin melaksanakan sholat Jumat seperti orang yang sakit, orang yang musafir, maka dia tidak diperintahkan untuk mandi Jumat. Wa kadzalika man akhara al-ghusla ila ba'di salatil Jumat faqad khalafa al-amra. Demikian juga orang yang menunda mandi sampai selesai sholat Jumat berarti telah menyelisih perintah. Perintah dari Nabi SAW untuk mandi sebelum sholat Jumat itu min ajli sholatil Jumat. Mandi untuk hari Jumat dalam rangka untuk sholat Jumat. Makanya diperintahkan mandi supaya Jumat itu penuh dengan bersih, wangi. Itu tujuannya, bukan jorok. Difahami? Itu perintah untuk mandi. Dianjurkan untuk bagus-bagus pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Sehingga kalau ada orang yang tidak ingin sholat Jumat karena dia sakit atau dia musafir, tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Difahami? Atau tidak diwajibkan untuk mandi Jumat. Demikian juga orang yang kalau seandainya dia sholat Jumat tanpa mandi, setelah sholat Jumat dia mandi, juga tidak ada faedahnya. Difahami? Karena tujuan mandi tersebut min ajli salatil Jum'ah, la min ajli yaumil Jum'ah. Difahami? Li'anna hadzal ghusla li ajli salatil Jum'ah, laisa li ajli yaumil Jum'ah. Karena mandi Jumat tujuannya untuk sholat Jumat, bukan untuk hari Jumat. Difahami? Wadih? Jelas ya? Wa daliluhu ma jaa fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ati falyaghtasil. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, apabila salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Faja'alal amra fi haqqi man ya'tiyal jumu'ah. Di sini Nabi SAW menjadikan perintah tersebut pada haknya orang yang ingin mendatangi sholat Jumat. Ai al-ityan li salatul Jum'ah, datang untuk sholat Jumat. Fayakunu hadis Ibnu Umar muqayyadan, atau fayakunu hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar ini muqayyidan li hadis Abi Sa'id al-Khudri, mentakyid hadis Abu Sa'id al-Khudri. Hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan idza ata ahadukumul jum'ah falyaghtasil, itu mentakyid hadis yang mutlak, yaitu hadis Abu Sa'id al-Khudri, ghuslu al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtamlim. Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang balik. Itu hadisnya mutlak. Ditakyid dengan hadis Abdullah bin Umar. Wa amma hadis Aisyah radhiyallahu anha, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, faqila lahum, dikatakan kepada mereka, lau igtasaltum yaumal jum'ah, kalau seandainya kalian mandi pada hari Jumat, falafdul yaum, maka lafat al yaum min tulu'il fajri ilal ghurub. Rasul mengatakan apa pada hadis Aisyah? Kalau seandainya kalian mandi pada hari Jumat, yang namanya al yaum, lafat yaum itu dihitungnya yaum min tulu'il fajri ilal ghurub, dari terbitnya fajar sampai terbenam, itu disebut dengan yaum. Kalau dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar disebut dengan apa? Al-lail. Difahami? Yaum tadi dari subuh tadi, nah, dari azan subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu disebut dengan apa? Yaum.
Ya. Lakinnan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahum dzalik. Ya. Lamma wujidat minhum ar-ra'iha al-karihah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya, hal tersebut tatkala Rasulullah SAW mendapati atau tatkala didapati dari mereka itu ada bau yang tidak sedap. Wa aradu al-hudur li salatil jum'ah. Mereka ingin datang salat Jumat. Fa amarhum ayyagtasilu hatta la yu'dhu al-musallin. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mandi supaya jangan sampai ganggu orang yang sholat. Difahami? Jelas? Antum faham hadis Abu Sa'id tadi? Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, itu hadis yang mutlak. Mengesankan mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang balik. Berarti mau mandi kapan pun, pagi silakan, sore silakan, iya Kak? Hadis Aisyah juga menyebutkan apa? Lau irtasaltum yaumal jum'ah. Kalau seandainya kalian mandi pada hari Jumat. Yang namanya hari itu kan dari terbit fajar sampai terbenam. Berarti mengesankan mandi asar boleh. Yang penting mandi di hari Jumat tersebut. Iya kan? Namun hadis ini hadis yang mutlak dibawa kepada pengertian pada hadis Ibnu Umar yang menyebutkan idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Kalau salah seorang dari kalian ingin mendatangi sholat Jumat maka hendaklah dia mandi. Dibawa kepada makna seperti ini. Karena hadis yang Abu Sa'id mutlak, hadis Aisyah pun ada illah. Apa illahnya? Namanya illah mustanbatoh. Ya. Rasul mengucapkan ucapan lau irtasaltum yaumal jum'ah. Kalau seandainya doai kiranya kalian mandi pada hari Jumat ini tadi. Rasul menyebutkan seperti itu tatkala didapati ada bau tidak sedap. Mereka ingin melaksanakan sholat Jumat, ada bau tidak sedap, sehingga Rasul komentar, doai kiranya kalian mandi. Difahami? Sehingga Rasul menyebutkan yaumal jum'ah yang dimaksudkan apa? Dalam rangka ingin melaksanakan sholat Jumat. Masalah yang berikutnya, waktu ghuslil Jum'ah. Waktu mandi Jumat itu kapan sudah mulai mandinya? Alladzi alaihi jumhurul ulama anna ghusla yaumil Jum'ah yakunu fi nahari yaumil Jum'ah. Pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan mandi hari Jumat itu adalah di siang hari pada hari Jumat. Wala yujzi'u minal lail. Tidak sah kalau malam harinya. Nah, siang itu kapan? Nanti dijelaskan oleh Syekh Taufik. Fa fi hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Pada hadis Abu Sa'id, Rasul mengatakan mandi Jumat itu wajib bagi orang yang baligh. Wal yaum huna an-nahar. Maksud dari yaum, lafaz yaum, yaumul Jum'ah, ghuslu yaumil Jum'ah, maknanya an-nahar, siang. Nah, kapan dimulai siang itu? Siang itu kapan dimulainya? Wa huwa yabtadi'u min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Siang itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya siang. Ya apa enggak? Nah, sampai terbenam matahari. Wa amma qabla tulu'il fajr. Adapun sebelum terbitnya fajar, fa innahu yu'tabaru minal lail. Maka itu masih dianggap malam. Sebelum subuh itu masih dianggap malam. Walaisa minal yaum, bukan bagian dari yaum. Difahami? Nah, sehingga difahami dari sini waktu mandi Jumat sudah berlaku sejak subuh ketika terbit fajar, walaupun matahari belum terbit. Habis subuh atau antum dengar azan subuh, langsung antum niatkan untuk mandi Jumat, boleh apa tidak? Boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jelas? Wadih? Nah, seperti itu. Wa hadzal qaul huwa sahih. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Faman igtasala minal lail la yujzi'uhu. Siapa yang mandinya malam itu tidak sah, tidak cukup. Ya. Walam yakun mumtathilan lil amri bi ghusli yaumil Jum'ah. Kalau yang mandinya malam belum dianggap melaksanakan perintah anjuran untuk mandi Jumat. Jelas? Wadih? Jadi kalau untuk hari Jumat, ba'da salat subuh, antum mandi pagi, bolehkah? Jawabannya boleh. Jam 8 antum mandi boleh, jam 7 antum boleh. Ya, boleh, semuanya boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat. Wadih? Jelas ya ikhwan? Ya tullabul ilm. Faham antum? Jelas ya?
Kalau mandi setelah Jumat, boleh apa enggak? Enggak boleh ya, karena sudah selesai. Jadi waktu mandinya antum dimulai dari terbitnya azan subuh, dimulai dari waktu azan subuh sampai dengan terbenamnya, sampai dengan pelaksanaan sholat Jumat. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Al-ghuslul wahid lil janabah walil jum'ah. Satu kali mandi untuk mandi janabah dan mandi Jumat. Apakah boleh mandi janabah dan mandi Jumat itu digabung? Alladzi alaihi jumhuru ahli ilmi anna man igtasala ghuslan wahidan yaumal jum'ah li ajlil janabah wal jum'ah annahu yakfi anil ghuslain. Pendapat jumhur bahwasanya orang yang cuma sekali mandi di hari Jumat karena janabah dan karena Jumatnya, maka sah, cukup baginya dari 2 kali mandi. Sudah mencukupi dari 2 kali mandi. Wa dzalika li anna al-gharda min ghuslil janabah huwa raf'ul hadathi. Karena tujuan dari mandi janabah adalah mengangkat hadas. Wa ghuslul jum'ah wa huwa an-nadhafah. Sedangkan tujuan dari mandi Jumat adalah bebersih. Yahsul bi ghuslin wahid wa huwa ar-rajih. Maka itu bisa didapatkan dengan 1 kali mandi, dan itu pendapat yang rajih. Jelas? Jadi kalau orang suami istri dia hubungan badan di siang hari, pagi hari di hari Jumat, dan mandi janabah terus mandi Jumat dengan 1 kali mandi, itu sudah mencukupi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.